Kami undang kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam ibadah kita sore hari ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang selamanya setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Kita angkat satu pujian. Kita mau naikkan pujian kita, penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Let's sing this. Every praise to our God. Sore hari ini semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk seminggu yang sudah berlalu. Penyertaan Tuhan sungguh sangat amat sempurna bagi kami. Banyak yang kami lalui, sukacita kami, pergumulan kami. Terima kasih Tuhan membuktikan bahwa Engkau ada. Sore hari ini Bapa, kami mau menaikkan pujian kami, penyembahan kami. Hati kami yang bersorak-sorai memuji Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau sudah ada di sini Tuhan.
Terima kasih kalau Tuhan letakkan kami, kalau Tuhan memperbolehkan kami masuk ke dalam hadirat, layakkan kami Bapa. Sebelum kami melangkah lebih jauh, menaikkan pujian penyembahan kami, Tuhan mau ampuni kami. Apa yang timbul dalam hati kami, apa yang timbul dalam pikiran kami, apa yang kami lihat, apa yang kami ucapkan, apa yang kami dengar, apa yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, Tuhan mau ampuni kami. Tuhan sucikan kami, benarkan kami Tuhan karena darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kita yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita akan dengar berita anugerah sore hari ini, diambil dari 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12, firman Tuhan. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, yang memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikian berita anugerah sore hari ini. Boleh kasih senyum kiri kanan, katakan happy Sunday. Kita angkat satu pujian. Tuhan Allah yang terkasih. Sama-sama katakan Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Oh ya Tuhan, segala Tuhan, dia Raja
pujian. Hari ini kita akan diberkati sajian pujian oleh Ibu Gembala tempat ini. Selamat sore saudara yang terkasih. Yang ulang tahun buat hanya saya, mestinya Pak Indra dulu nih. Pak Indra tanggal 19, ulang tahunnya beda 1 hari dengan saya. Dan uniknya, pendeta dengan Ika ulang tahunnya juga beda 1 hari. Kalau Ika tanggal 11, pendeta Rahman tanggal 12. Jadi setiap kali kami ulang tahun kita ingat tuh. Dapat ulang tahun ya Pak Indra. Sebentar kesaksian atau mau barengan di sini Pak, duet ya. Oke, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelum saya menyanyikan lagu, saya ingin bersaksi bagaimana Tuhan luar biasa. Dan tidak terasa, saya sudah melewati 57 tahun, tanggal 20 Juli yang lalu. Gak terasa ya, 57 tahun just a number, kata pendeta. Ya, memang just a number, tapi to be honest with you, gak bisa dipungkiri ya, yang namanya umur bertambah ya, kita juga berkurang kesehatan dan kekuatan kita. Tapi saya mau bersyukur di hadapan Tuhan. Apalagi kalau sekarang ini, kalau melihat buka Facebook, banyak sekali saya melihat teman-teman terkasih saya, teman-teman hamba Tuhan di Indonesia, mereka sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Dan bukan hanya teman-teman, ada juga banyak keluarga. Ada keluarga yang udah lama kita nggak bertemu, tiba-tiba di Facebook sudah dipanggil Tuhan. Dan banyak orang yang terpapar saat ini di Indonesia. Melihat keadaan itu, saya melihat diri saya sendiri, saya bersyukur di hadapan Tuhan. Bukan bersyukur maksudnya saya nggak mati, maksudnya, tapi saya bersyukur pasti ada satu hal yang Tuhan sedang percayakan dalam kehidupan saya yang harus saya lakukan, yaitu selama saya masih dikasih kesempatan untuk hidup, biar hidup saya ini akan menjadi berkat. Melihat situasi keadaan yang sudah semakin tidak menentu, ya kalau diikutin bisa jadi chaos juga ya. Tapi saya punya Tuhan yang besar. Dari permulaan tadi nyanyi kita melihat mendengar memuji Tuhan bahwa Allah kita Allah yang besar. Dan saya percaya bahwa Allah yang besar itu mempunyai rencana dalam kehidupan saya, supaya hidup saya ini akan dipakai oleh Tuhan lebih lagi. Bukan hanya berbuah untuk berbuah, tetapi saya juga harus berubah. Berubahnya kenapa? Ya karena situasi keadaan yang udah nggak menentu, saya harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Ya, dan saya harus lebih positif lagi, memikirkan hal-hal yang lebih baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, ketika saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya juga, saya bersyukur untuk keluarga. Karena ada keluarga, ada suami yang luar biasa, ada anak-anak, ada menantu juga, menantu saya juga luar biasa. Ada juga cucu yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan saya. Dan juga ada saudara semua di sini, jemaat RIC. Yang istimewa juga ada Ibu Susan. Ini Ibu godmother saya. Tahu saya dari sejak saya kecil, yang mempersiapkan saya menjadi seorang hamba Tuhan. Saya sungguh bersyukur dan berterima kasih karena dukungan doa dari saudara semua, dari keluarga, sehingga Tuhan masih membiarkan saya hidup di muka bumi ini. Nah, ketika seperti yang saya bilang tadi, dalam situasi yang sekarang ini di mana-mana sangat memprihatinkan, karena ada banyak orang yang terpapar karena COVID-19 yang dengan varian yang baru itu. Dan secara manusia, kita ini tidak bisa datang untuk menghibur saudara-saudara kita yang jauh di sana. Kita tidak bisa menjenguk saudara-saudara dan famili-famili atau teman-teman kita untuk menemani mereka, ya, yang sedang kesusahan. Tapi ada satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu kita bisa berbuat sesuatu untuk mereka, yaitu kita bisa menyatukan hati kita semua. Kita bisa menyampaikan doa kita kepada Tuhan, dan yang terlebih kita bisa memakai iman kita yang besar, yang seperti yang saya akan bacakan di dalam Matius 8 ayat 8, iman seorang perwira. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan dari jauh ini juga kita bisa berkata kepada Tuhan, katakan sepatah saja Tuhan, maka temanku, maka saudaraku, maka adikku, maka keponakanku, mamaku, papaku yang ada jauh di sana,
mereka juga akan sembuh. Amin. Ya, pujian yang akan saya sampaikan ini judulnya Sepatah Katamu. Masih ada dari kita yang ingin bersaksi? Tidak ada. Kita akan mendengar, kita akan masuk dalam bacaan bertanggapan. Kami undang kita untuk bangkit berdiri. Bacaan pertanggapan kita sore hari ini diambil dari Mazmur Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacanya secara bersaut-sautan. Saya mulai ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kesabarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan terangan dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seseruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu pujian. Biarlah manis Tuhan dengar sore hari ini pujian dan penyembahan kita. Ya Tuhan
kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang besar, perkasa dan mulia, yang patut kami puji. Tuhan, terima kasih karena kami mau mendengar suara-Mu. Kami mau mendengar akan apa yang harus kami lakukan, alasan kenapa kami harus memuji Tuhan. Mari Bapa, hampiri kami, ketuk pintu hati kami. Kami siap membuka secara lebar-lebar sehingga firman-Mu boleh merasuk dan tinggal selamanya di dalam hati kami. Berkati nursery class, berkati youth fellowship, supaya kami semua sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Oke, selamat hari Minggu, selamat berbakti, selamat datang kembali mereka yang baru pulang vacation. Ya, hari ini hari yang sungguh diberkati oleh Tuhan, hari yang sungguh dikhususkan oleh Tuhan buat kita. Kita bersyukur oleh karena kita boleh sensitif terhadap apa maunya Tuhan. Terbukti kita selalu memenuhi undangan Tuhan. Tuhan selalu mengundang kita. Saudara, kalau dalam benak hati kita, kita selalu set up pikiran kita bahwa Tuhan sudah ada lebih dulu menunggu kita. Kita rencana minggu lalu itu hari ini jam 4 kita mulai, tapi tetap 4:15. Ya. Nah, kalau kita semua sama-sama ingat, Tuhan udah nunggu kita loh. Tapi sekali lagi kita bersyukur kalau hari ini saudara dan saya ada di dalam hadirat Tuhan, karena kita tahu ada rencana Tuhan, ada jamuan rohani yang Tuhan akan sajikan buat kita. Mazmur 150 cukup terkenal, haleluya, pujilah Tuhan. Dan akhirnya, hai segala yang bernafas, memuji Tuhan. Saudara, semua kita mengidam-idamkan untuk kita mendapatkan peace, kedamaian di dalam hidup kita. Baik ketika kita bersama-sama dengan sesama kita, baik ketika kita menikmati ciptaan Tuhan yang lainnya, terlebih-lebih kita berdamai dengan Tuhan, sumber segalanya. Tuhan yang mengatur segalanya. Namun perlu kita sadari bahwa sesuatu yang amat sulit untuk kita lakukan sebelum kita berdamai dengan sesama kita, sebelum kita mengalami perdamaian dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Ya, ada yang suka, saya akhir-akhir ini enjoy sekali dengan cilok. Ya, kalau udah melihat istri saya, kayaknya jatuh cinta banget itu. Udah gini, miring kanan, miring kiri. Saya pulang kerja udah siap ke sofa, tunggu di pangkuan saya. Ada orang yang suka dengan kucing, ada istri saya yang suka dengan tanaman. Itu ciptaan Tuhan yang lainnya. Dan sebelum kita menikmati indahnya kedamaian ketika kita berhubungan dengan sesama kita, dengan ciptaan Tuhan yang lain, lebih-lebih ketika kita berdamai dengan Tuhan, hal yang teramat sulit buat saya dan saudara, yaitu kita mesti berdamai dengan diri kita sendiri terlebih dahulu. Ya enggak? Kalau kita nggak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, omong kosong, engkau bisa berdamai dengan sesama. Walaupun mungkin kilo nggak bisa talk back dan nggak akan talk back, dimarahin kayak diapain paling ngeles aja kan, ya. Tapi nggak mungkin kita bisa menikmati indahnya kedamaian kita, hubungan kita dengan ciptaan Tuhan, dengan anjing itu, dengan papi itu. Kalau dengan diri kita sendiri, kita belum bisa berdamai. Lebih-lebih berdamai dengan Allah yang sifatnya roh, tidak kelihatan secara fisik. Karena seringkali apa yang terjadi in general, pada umumnya kita sebagai manusia akan lebih mudah melihat kelemahan manusia lain.
kita lebih condong melihat akan kekurangan yang ada di dalam hidup sesama kita, tanpa kita melihat kekurangan diri kita sendiri. Namun, kalau saudara ingat apa kata Mazmur 8, kalau kita sebagai manusia betul-betul dibuat sadar sama Tuhan bahwa kita adalah manusia yang hina, dan kemudian Tuhan angkat menjadi manusia yang mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, dimuliakanlah, atau betapa mulianya namamu. Biarlah kemuliaan namamu di atas seluruh bumi, dan sehingga semua yang bernafas akan hidup, dipergunakan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Seperti kesaksian istri saya, 57 tahun sudah Tuhan merendah hidupnya. Saya bilang, nanti kesaksian jangan bilang 57, kayak 30. Just a number, memang 57 just a number. Tetapi apa yang dia mention tadi, saya ingin dalam hidup saya, apalagi dengan mendengar ada yang terpapar COVID, ada keponakan istrinya di Bali sekarang sedang masuk rumah sakit, suami anaknya yang umur 4 tahun juga terkena. Ya, lihat Facebook udah deg-deg plus aja saudara. Kalau udah lihat Facebook itu fotonya gede, ada yang birthday, tapi begitu diperhatikan, selamat jalan kawan. Kayaknya untuk buka Facebook itu begitu nongol itu foto gede, udah pikirannya kena lagi, lewat lagi. Ada banyak teman-teman hamba Tuhan, ada banyak para istri hamba Tuhan, dipanggil Tuhan, teman, jemaat yang pernah kami layani. Makanya istri saya berkata, puji Tuhan. Puji Tuhan artinya Tuhan masih kasih kesempatan buat dia bernafas, yang artinya tugas dari Tuhan belum selesai. At least menjadi ibu gembala RIC, masih ada banyak setumpuk tugas yang harus saya dan ibu selesaikan. Dan kita percaya bahwa apa kata firman Tuhan, biarlah hidup kita dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Biar sisa hidup kita ini akan jadi berkat bagi sesama kita. Dan setelah itu, setelah kita berdamai dengan diri kita sendiri, kita bisa menerima apa adanya, kita bisa menerima apa yang Tuhan sedang percayakan kepada kita. Ya, setelah itu kita harus berdamai dengan sesama kita. Berdamai dengan sesama. Setiap manusia yang Tuhan ciptakan, yang masih bernafas, mestinya bersatu, mestinya berdamai satu dengan yang lain, menunjang satu dengan yang lain, dan memunculkan satu persekutuan yang hidup. Hidup serasi, hidup tentram, hidup penuh dengan kasih dalam persekutuan di dalam Tuhan. Nah, saya percaya saudara, bahwa ketika kita berusaha untuk berdamai dengan sesama kita, yang dahulu kita berdamai dengan diri kita sendiri. Karena kalau level yang pertama kita nggak pass, itu omong kosong. Kita bisa berdamai dengan sesama kita. Jadi masuk ke level yang kedua, berdamai dengan sesama. Apalagi kita ada di dalam tubuh Kristus. Hendaknya kita sehati sepikir, serasi, hidup dalam persekutuan penuh dengan damai, penuh dengan kasih. Dan setelah itu Tuhan ciptakan hal-hal yang lain. Seperti yang di awal tadi saya katakan, kita bisa berdamai dengan ciptaan Tuhan yang lain. Borrowings family sedang berusaha berdamai dengan Rocky. Mungkin masih malu-malu, tapi nanti kalau sudah waktunya, enjoy banget. Sekarang baru saya tahu kenapa ada orang kok kayaknya gila banget dengan piaraannya.
Adik saya di Makassar sekarang lagi gila-gilanya. Itu kalau saudara ikutin di Facebook, macam-macam binatang dia piara. Ada apa itu, iguana lah, ada kayak pokoknya kayak itulah kelompok reptil, saudara. Ya, semua ini apa kebun binatang di rumah kamu. Sampai ada yang bahasa Sundanya ngajurus sampai beranak. Ya, saya perhatikan. Nah, dia hijau sekali kelihatan. Tapi kembali lagi Bapak Ibu Saudara, sebelum level yang pertama kita pass, bisa menerima diri kita bisa berdamai dengan diri kita. Tapi kalau kita sering mengeluh, kita komplain dengan diri kita selalu melihat akan kekurangan kita, sedangkan yang kelebihannya itu banyak sekali. Dan di dalam kehidupan sesama kita, mungkin mereka nggak punya seperti yang saudara punya. Mari kita berusaha untuk berdamai lebih dulu dengan diri kita, dan setelah itu kita berdamai dengan sesama kita. Dan kemudian pemazmur ini mengajak kita berdamai dengan ciptaannya yang lain. Kita butuh hewan, kita butuh tumbuh-tumbuhan. Ada jemaat New York, dia kasih pohon jeruk purut ya, yang kayak angka 8 itu daunnya. Istri saya memang tahu, tapi saya nggak tahu nama-namanya. Dia kasih, Bu, ini pohon sungguh-sungguh saya cintai, saya sangat senang. Bahkan saya ngobrol dengan dia. Tapi saya rela kasih ke ibu karena saya tahu ibu bisa take care. Tapi please Bu ya, ngomong Bu, ajak terus ngomong Bu. Saya mikirnya orang udah mulai gila. Tapi setelah saya baca dan tanya ke orang-orang yang suka ahli dalam pertanaman, rupanya waktu kita ngomong itu oksigen itu bisa memberikan kesuburan kepada tanaman yang kita piara. Jadi bukan gara-gara ngomongnya, tapi karena nafas kita itu yang memberikan sedikit, masuk akal juga kan, sedikit energi, sedikit vitamin. Jadi kalau istri kita atau suami kita suka dengan plant, lalu kedengaran dari jauh dia ngomong sendiri, bukan gini, bukan. Tapi memang itu teori, katanya. Teori untuk supaya plant itu, pohon itu, tumbuh-tumbuhan itu tetap bertumbuh. Jadi bukan hanya gara-gara kena tangannya hijau. Apapun yang dia tanam, pastilah berhasil kecuali tanam duit. Haleluya. Saudara, dan yang terakhir, finally, kita sebagai manusia mesti berdamai dengan Tuhan. Memang kita tahu dengan tabiat dosa kita nggak bisa berdamai dengan Allah. Allah yang datang untuk memberikan jalan kepada kita supaya kita mengalami perdamaian dengan Tuhan. Tapi at least ada keinginan, ada kerinduan, ada usaha, ada niat, ada minat dari kita sebagai manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, manusia yang hina, lalu Tuhan angkat kita, dan Tuhan siapkan hanya satu-satunya jalan salib itu. Melalui anaknya yang tunggal, kita bisa berdamai kembali dengan Allah pencipta kita. Nah, jemaat REC, bagaimana kita merefleksikan, mewujudkan, menyatakan akan semuanya ini dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara gereja. Kita memang semua telah dipanggil oleh Tuhan. Ingat kata-kata 1 Petrus, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang besar, yang dulu kamu di tempat yang gelap dibawa ke tempat yang terang, supaya ada satu kesaksian yang luar biasa. Saudara, kita perlu menyadari bahwa lewat pemazmur hari ini 150, kita umat manusia, kita umat Tuhan, more specific REC family, pemazmur mengajak kita untuk memuji Tuhan.
Kalau kita melihat akan lingkungan sekitar kita, bukan hanya makhluk-makhluk yang Tuhan ciptakan, termasuk tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, seringkali mengalami kerusakan. Seringkali mereka nggak bisa bernafas lagi oleh karena ulah kita sebagai manusia. Demikian juga kita, kehidupan di sekitar kita, ya, kita oleh karena polusi, oleh karena penyakit, saudara, oleh karena banjir, ada banyak hal-hal yang lain menimbulkan akhirnya kita batuk, akhirnya kita flu. Om saya karena di Sukabumi lagi merah, dia mengalami kayaknya batuk dan dia langsung memeriksakan diri, walaupun harus bayar 130 atau berapa. Tapi setelah ke dokter, no, kamu hanya masuk angin aja, bukan karena COVID. Nah, ada usaha, ada keingintahuan, karena situasi kondisi yang bukan makin parah, makin ganas. Dengan varian Delta ini bukan makin parah keadaan kita, tapi makin ganas. Nah, karena itu saya ingin mengajak teman-teman yang datang hari ini, mari kita akan memikirkan hal-hal yang lebih serius untuk kita pikirkan. Jangan kita terusik dengan perkara-perkara kecil. Kita harus bijaksana dan minta kepada Tuhan, Tuhan beri kepadaku, seperti Salomo minta, hati yang menimbang mana yang baik, mana yang jahat. Nah, di tengah-tengah situasi yang mencoba untuk buat kita chaos in everything, kita seringkali juga terjebak. Ada perkara-perkara yang sepele, ada perkara-perkara yang kecil, tapi karena kita fokus, kita terbuai, wah itu akhirnya jadi besar. Kita anggap, wah ini big problem nih. Saudara, yuk bersama-sama dengan saya sebagai pendeta saudara, kita minta kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi dengan varian Delta, dengan COVID-19, dengan berita-berita yang datang dari famili, dari keluarga, dari teman-teman, handai tolan, siapapun juga yang terpapar, yang sedang terkena virus jahat tersebut, mari, Yakobus katakan, usahakan dirimu untuk kamu tenang, supaya kamu bisa berdoa. Ini yang mudah-mudah sulit. Gimana Pak Pendeta saya bisa tenang kalau saya dengar dia ngoceh terus? Gimana Pak Pendeta saya bisa tenang karena hours kerja saya selalu dikurangi? Bagaimana saya bisa tenang saudara, coworker saya selalu melimpahkan tugas-tugas yang seharusnya bukan saya harus kerjakan. Bagaimana saya harus tenang Pak Pendeta? Situasi kondisi di dalam rumah tangga saya seperti ini, belum tuntutan satu dengan yang lainnya. Tapi firman Tuhan tidak bermaksud untuk memberikan dorongan demi dorongan yang look like mission impossible. Kayaknya nggak mungkin bisa dilakukan. No. Kalau Tuhan katakan, jadilah tenang. Usahakan dirimu menjadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Oleh karena itu, jemaat RIC yang berbahagia, mari kita akan berusaha supaya suara untuk memuji Tuhan nggak terganggu dengan lingkungan yang sedang bergejolak, suasana yang tidak menentu. Kita perlu memperhatikan, terutama terhadap diri kita secara pribadi terlebih dahulu. Nggak perlu memerlukan resep dokter, saudara. Nggak perlu teori-teori. Tapi mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mengobati dengan mengingat bahwa kita adalah ciptaan yang mulia. Tuhan sudah angkat kita dari tempat yang hina, dari tempat yang gelap, angkat dari lumpur dosa. Coba kalau saudara merenung sejenak, bukan berarti saya mengajak saudara untuk flashback dan mengingat lagi kehidupan dulumu. Coba sekilas, kalau bukan Tuhan yang angkat engkau dari lumpur dosa itu, engkau tidak ada di tempat ini.
Kalau Tuhan yang enggak kasih solusi dalam big problem yang engkau pernah alami, tentu nggak ada senyum yang bisa terpancar dari hidup. Coba sekilas aja. Nah, dengan mengingat hal itu resep buat kita, sehingga kita bangkit. Yang tadinya kita terbungkam, kayaknya untuk menyebut Tuhan aja kayaknya berat, karena di pundak ini bebannya berat banget. Karena pikiran ini dan hati ini penuh dengan iri hati, dengan dengki, dengan amarah. Boro-boro mau melihat sesama kita, apalagi menengadah ke Tuhan. Jemaat RIC, kita sebagai ciptaan yang mulia di hadapan Tuhan, mari kita peduli, walaupun secara fisik kita dibatasi. Sekarang udah mulai lagi indoor, harus mask. Bagaimana kita memikirkan untuk face to face dengan keluarga yang sedang terpapar, apalagi belahan dunia jauh di sana. Tapi bukankah kepedulian kita bisa kita tunjukkan lewat doa kita? Saudara, jangan anggap doa itu sepele. Ada banyak kesaksian karena doa merubah segala. Saya ingin supaya saudara dan saya mengingat bahwa kita adalah umat manusia yang Tuhan kasih tugas untuk menguasai dunia ciptaan ini. Dengan kata-kata yang lain, dengan menggarap ladang-ladang dunia ini. Namun ketika kita melakukannya, tugas tersebut perlu hikmat dari Tuhan, perlu respect kepada Tuhan dengan cara yang ilahi, yang Tuhan sudah kasih buat kita, yaitu hikmat dan akal budi. Ada perasaan cinta. Lagi-lagi, level pertama, kita perlu mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kau mencintai sesamamu. Kita perlu mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum engkau mencintai makhluk-makhluk yang lain, piaraanmu, hobimu, termasuk tumbuh-tumbuhan. Tentu dengan dicintai, dengan rutin dikasih siraman. Kadang saya mikir, waduh, ini bill air tinggi banget karena doyan sekali yang di rumah itu siram gitu saudara. Tapi kalau saya pikir juga kalau nggak dikasih air ya mati juga kasihan. Ada perasaan cinta. Istri saya sungguh mencintai semua tanaman yang ada, tapi enggak juga pudar cintanya kepada saya sebagai suami. Harus balance. Nah, jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, secara singkat, kalau saudara perhatikan di dalam Mazmur 150 tadi, di mana kita memuji Tuhan? Ayat yang pertama dikatakan kita memuji Tuhan dalam tempat kudus, dalam cakrawala Tuhan yang kuat. Seolah-olah si pemazmur memberikan batas ruang. Oh, memuji Tuhan itu harus di Yerusalem. Oh, memuji Tuhan itu harus di bait Allah. Oh, memuji Tuhan itu harus di bumi atau di langit. Cakrawala itu melambangkan langit atau surga, saudara. Tetapi sebetulnya di mana kita memuji Tuhan? Di mana saja. Pemazmur di sini memberikan penekanan kepada kita lambang kehadiran Allah di bumi, cakrawala, ya. Lalu baik di bumi maupun di sorga, Tuhan tetap dipuji. Saudara bisa memuji Tuhan di mana saudara berada. Bukan tunggu, oh mudah-mudahan hari Minggu ini lagu-lagu yang dipilih oleh worship leader cocok dengan yang aku suka, baru aku mau memuji Tuhan. Di rumah saudara kita bisa memuji Tuhan. Terus terang saya dengan ibu kadang memuji Tuhan dengan putar YouTube. Apalagi ada seperti tadi ada lagu baru, chordnya aja belum ada, tapi 2 minggu terakhir ini sang istri, wah
berpatih. Sampai kan saya nggak ngikutin. Tapi setelah hari Rabu, aku menyanyi lagu ini. Kamu ada nggak chordnya? Tapi akhirnya sekali lagi, akhirnya juga bisa diketemukan. Nah, memuji Tuhan di mana saja. Ketika saudara bekerja, even ya, atau di rumah, atau jaga anak atau cucu, kita memuji Tuhan di mana saja, di bumi maupun di langit. Lalu ayat yang kedua, mengapa kita memuji Tuhan? Pemazmur berkasih jawaban, karena segala keperkasaan, karena kebesarannya yang hebat. Jadi ini rupanya alasan si pemazmur, kenapa kita sebagai umat Tuhan harus memuji Tuhan. Jadi ketika kita memuji Tuhan, itu artinya kita berpusat pada diri Allah itu sendiri. Dia perkasa, ya, dia hebat, dia besar. Jadi pujian itu berarti mengakui kehebatan yang dipuji. Gak mungkin kita memuji seseorang tanpa kita berpikir dia hebat, dia patut menerima pujian. Kecuali kalau ada maksud tertentu, ya, hanya karena lip service saja, atau hanya karena ABS saja, asal Bapak senang, ya, penuh dengan kepura-puraan, tapi tidak keluar dari hati yang terdalam, itu bisa aja. Tetapi pemazmur di dalam ayat yang kedua ini, dia berkata kita memuji Tuhan karena keperkasaannya, karena kebesarannya yang hebat. Jadi segala kehebatan hanya ada di dalam Tuhan kita. Titik. Dia hebat, dia perkasa, dia luar biasa besarnya. Memang itu Allah kita. Jadi kalau saudara dan saya, ketika kita memuji Tuhan, perlu kita sadari, saat itu kita mengakui kehebatan Tuhan. Ketika saudara dan saya buka mulut kita memuji Tuhan, itu berarti saat itu saudara sedang mengakui keperkasaan dan kebesaran Tuhan di bumi dan di surga. Ada komen-komen kepada keluarga yang ditinggalkan, nggak sedikit. Ada kata-kata, oh sekarang almarhum hidup dalam kekekalan dan memuji Tuhan selama-lamanya. Oh almarhum sekarang join dengan the big choir in heaven, bersama dengan para malaikat di sorga, memuji Tuhan. Saudara, kata-kata memuji Tuhan di sini bukan berarti ya karena waktu di dunia dia ikut choir, karena di dunia dia worship leader, waktu dia di gereja, waktu hidup dia backup singer. Kalau seperti saya kan saya kagak pernah ikutan dan join dengan mereka. Saudara, ketika kita ada di sorga, kita hidup dalam kekekalan. Tuhan sempurnakan kita dan kita join bersama-sama dengan mereka. Nah, lalu saudara, bagaimana kita memuji Tuhan? Dikatakan ayat 3-5, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gamus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Nah, di sini umat Tuhan diajak untuk memuji Tuhan dengan memainkan alat-alat musik yang ada. Pemazmur kasih 3 kelompok. Ada alat tiup, sangkakala, dan seruling. Lalu kelompok yang kedua itu alat musik pukul atau tabu, rebana, dan ceracap. Dan yang terakhir, alat musik string, berdawai, ya, kecapi, dan gamus. Jadi berbagai alat musik pemazmur mention di sini. Tujuannya supaya kita bisa mengiringi nyanyian puji-pujian. Tujuannya supaya kita memberikan satu pujian yang hidup, yang semangat. Dengan gendang kupuji dengan kecapi. Itu lirik lagu biblical.
Oh itu bukan lagu dihim, itu enggak, kayaknya enggak pas. No saudara, saya rindu supaya hari ini memang zaman berubah, kan? Tetapi alat-alat musik pun pasti mengalami perkembangan, pasti mengalami apalagi di zaman kontemporer ini saudara. Jadi walaupun ada perbedaan jenis alat musik zaman dulu dengan sekarang, tetapi intinya sama, yaitu semua alat musik itu biarlah dipergunakan untuk mengiringi ketika kita memuji Tuhan. Gerakan pujian kita kepada Allah yang menyelamatkan kita dan yang memelihara kita. Ya, kita nggak bisa patok harus alat musik seperti ini, harus alat musik tertentu pujian kita nyampe kepada Allah. Tapi kita perlu mengingat, zaman ada konteksnya, tempat ada konteksnya. Jadi setiap konteks itu memiliki medianya masing-masing. RIC, kita bersyukur kita bisa menikmati puji-pujian dengan alat-alat musik yang ada. Yang terakhir, ayat yang ke-6, siapa yang harus memuji Tuhan? Dengan cukup singkat dan sekilas si pemazmur tegaskan, yang harus memuji Tuhan segala yang bernafas. Coba tarik nafas saudara, masih bernafas? Kalau kita masih bisa bernafas, engkau dan saya yang harus memuji Tuhan. Ini ungkapan dan undangan khusus buat umat Tuhan. Biarlah yang bernafas semuanya memuji Tuhan. Karena itu mari kita manfaatkan hidup kita ini sebagai kesempatan untuk kita tetap memuji Tuhan dan menjadi saluran berkat buat sesama kita. Mari kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah tayangan ini menjadi penutup bagi firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak